Malaysia diamuk legendanya, panas lihat Uruguay tantang timnas, tim dunia antri lawan Garuda. Beberapa waktu yang lalu, Erick Thohir mengatakan jika dirinya ingin melihat timnas Indonesia bermain melawan Malaysia. Menurut Ketua PSSI tersebut, dirinya sudah sangat kangen melihat rivalitas antara kedua negara di lapangan. Apalagi saat ini kekuatan Indonesia dan Malaysia sudah sangat berbeda, sehingga jika mereka bertemu lagi, kemungkinan pertandingannya bakal sangat seru dan menyita perhatian banyak fans sepak bola. Sayangnya, niat Indonesia untuk mengajak Malaysia menjalani laga persahabatan malah tidak mendapatkan respon sama sekali. Hal inilah yang membuat salah satu legenda Malaysia menyayangkan momen tersebut. Kini, setelah dicampakkan oleh Malaysia, kabarnya Indonesia mendapatkan undangan untuk bermain melawan timnas Uruguay. Undangan yang pastinya menarik karena tim asal Amerika Selatan itu bukanlah tim sembarangan. Ya, pada bulan September nanti, jadwal timnas Indonesia masih kosong karena mereka sudah tidak bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Alasannya karena babak tersebut sudah selesai pada bulan Juni nanti. Itu berarti Indonesia bisa memanfaatkan bulan September untuk menjalani beberapa pertandingan uji coba. Momen ini harus dimanfaatkan karena kemungkinan besar Indonesia akan bermain lagi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang jadwalnya diperkirakan pada bulan Oktober tahun ini. Jadi 1 bulan sebelumnya bisa dimanfaatkan oleh tim Garuda untuk menyiapkan tim. Dari rumor yang beredar, banyak negara yang kabarnya bakal menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Di antaranya adalah Rusia, Uzbekistan, hingga Kirgistan. Sayangnya, kabar ini langsung menguap begitu saja. Selanjutnya, Indonesia juga dikabarkan akan bermain melawan Kuwait, Lebanon, hingga Malaysia. Jika semuanya setuju, maka Indonesia harus memilih 2 negara saja karena di setiap FIFA Matchday, cuma 2 pertandingan yang akan dimainkan. Dari 3 tim tadi, fans Indonesia menginginkan Malaysia yang akan menjadi lawan dari tim Garuda. Alasannya adalah karena kedua tim sudah lama tidak bertemu. Hal ini langsung mendapatkan sambutan positif dari Erick Thohir. Bagi ketua PSSI tersebut, dirinya ingin mengajak Malaysia untuk menjalani uji coba. Entah nantinya mau atau tidak, itu urusan mereka. Kami juga melihat Malaysia telah berganti pelatih dan banyak pemain baru. Kami ingin coba juga. Kayaknya kami sudah kangen juga melawan Malaysia. Sudah cukup lama ya? Tes nyalilah sama-sama. Kalau Malaysianya mau. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Mungkin lain kali rencana uji cobanya di Indonesia. Kata Erick Thohir dikutip dari bola.com. Tak ingin dianggap mengabaikan ajakan Indonesia, pihak Malaysia akhirnya memberikan penjelasan. Hal ini dilakukan oleh pelatih timnas Malaysia, yakni Peter Ciklamovski. Dari pengakuan Ciklamovski, timnya memang sengaja memilih Tanjung Verde, Cape Verde, karena tim tersebut bisa meningkatkan level dari Harimau Malaya. Untuk menguji diri menghadapi lawan yang kuat dalam pertandingan persahabatan internasional, timnas Tanjung Verde adalah salah satu yang terbaik di kawasan Afrika. Mereka bermain bersama para pemain yang telah tampil di level tertinggi di Eropa. Ini adalah ujian yang kami butuhkan untuk menantang diri dan membantu kami tumbuh sebagai sebuah tim, kata Peter Ciklamovski pada Astro Arena. Uruguay ajak timnas Indonesia bermain di laga persahabatan. Saat timnas Indonesia mendapatkan penolakan dari Malaysia, kini muncul kabar terbaru bahwa Indonesia mendapatkan tantangan dari timnas Uruguay. Hal ini disampaikan langsung oleh Christian Gonzalez selaku Duta Besar Uruguay di Indonesia. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan, kata Christian Gonzalez dikutip dari Bola Sports. Soal ajakan Uruguay, hal ini langsung mendapatkan tanggapan positif dari Menpora, yakni Dito Aryo Tejo. Tapi jika serius, Dito memilih untuk menyerahkan semuanya kepada PSSI agar melakukan diskusi lanjutan dengan pihak Uruguay. Rencana friendly match ini sangat bagus. Nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI atau format terbaiknya seperti apa.
Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, kata Menteri Dito, dikutip dari sumber yang sama. Indonesia versus Uruguay bukan pertemuan pertama kali. Jika timnas Uruguay benar-benar datang, maka nantinya banyak bintang yang akan bermain di GBK. Di antaranya adalah Federico Valverde, Ronald Araujo, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, hingga Darwin Núñez. Mereka juga bakal melawan para bintang dari tim Garuda seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, dan Tom Hay. Pertemuan itu pastinya akan berjalan sangat seru, mengingat pertemuan itu juga dianggap sebagai duel Eropa karena semua pemain tadi bermain di Liga Eropa. Sementara itu, pertemuan antara Uruguay melawan Indonesia nanti bukanlah yang pertama, karena pada tahun 2010 lalu, kedua tim sudah pernah bertemu. Saat itu Uruguay menang dengan skor 7-1. Bintang lapangannya adalah Luis Suarez dan Edinson Cavani yang berhasil mencetak hat-trick. Untuk Indonesia, satu-satunya gol dicetak oleh Boaz Solosa di awal babak pertama. Legenda Malaysia kecewa dengan negaranya sendiri. Jika pertandingan antara Uruguay melawan Indonesia terlaksana, maka ini bisa menjadi tamparan keras bagi Malaysia. Karena tim yang mereka tolak malah mendapatkan lawan yang lebih oke, bahkan levelnya sudah langganan Piala Dunia. Hal yang pastinya berbeda dengan Tanjung Verde. Soal ranking FIFA-nya juga sangat jomplang, Uruguay berada di ranking 13 dunia, sedangkan Tanjung Verde di ranking 72. Jadi ucapan dari pelatih Malaysia tadi bisa langsung dibantah dengan situasi yang ada. Intinya, jika ingin menaikkan level sebuah tim, jangan tanggung-tanggung. Carilah lawan yang ranking FIFA-nya terbaik atau minimal masuk 20 besar dunia. Soal ini, Indonesia sudah pernah melakukannya waktu menantang juara dunia, Argentina. Melihat kenyataan ini, akhirnya membuat salah satu legenda Malaysia, yakni Shafie Sali, kecewa dengan negaranya. Bagi mantan pemain Pelita Jaya tersebut, seharusnya Malaysia lebih pintar dalam mencari lawan. Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bahkan memperebutkan tiket untuk bermain di Piala Dunia. Banyak pemainnya juga bermain di Eropa. Faktor-faktor itulah yang membuat Indonesia berpeluang untuk melawan tim-tim hebat entah Asia maupun dunia. Itulah yang harus dilakukan Malaysia jika ingin sepak bolanya maju, kata Shafie Sali pada media. Dengan adanya rumor tantangan dari timnas Uruguay, Indonesia menjadi tim yang paling menarik. Paling tidak itulah anggapan dari tim-tim yang pernah atau ingin bermain melawan Indonesia. Karena sebelum Uruguay, sudah ada banyak tim yang ingin melawan Indonesia, seperti Rusia hingga timnas Belanda. Jadi itulah cerita soal rencana timnas Indonesia yang akan bermain melawan salah satu raksasa Amerika Selatan, yakni timnas Uruguay.